Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dadi Sudono di Sudono Channel. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk langsung kepada saya. Pak, apakah ada amalan khusus dalam menghadapi tes CPNS? Karena di sini di Indonesia ini multi agama. Sebelumnya saya bahas dulu mengenai apa itu agama. Agama menurut saya adalah suatu konsep kepercayaan yang menerangkan ketuhanan, menerangkan kebaikan antara sesama manusia, dan tata cara menjalankan ibadah. Yang saya garis bawahi di sini yaitu tata cara menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah di sini ada ibadah wajib dan ada ibadah tambahan atau yang kita sebut dengan sunnah. Oleh karena itu, setiap agama juga mengajarkan tentang cara ibadahnya masing-masing. Maka kalian beribadah, perbaiki ibadah kalian dengan lebih baik lagi dari hari-hari yang telah kalian lalui. Teman-teman sekalian, karena di sini saya muslim, saya akan nge-share kepada kalian semua amalan apa yang saya lakukan kemarin ketika saya menghadapi tes CPNS. Pertama, sadari dulu, kita ini siapa? Kita ini manusia biasa yang berlumur dosa. Bahkan kita ini pendosa. Kalian ingat semua apa dosa-dosa kalian yang telah kalian perbuat. Ingatlah semua. Setelah diingat, kalian renungkan. Sesalilah dan niatkan di dalam kalian, hati kalian tidak akan mengulanginya lagi. Taubatlah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Tidak akan mengulanginya lagi. Buktikan dengan Anda bangun malam dengan taubatan nasuha, dengan sholat taubat. Lakukan sholat taubat setiap hari secara istiqomah. Seperti itu. Setelah Anda melakukan sholat taubat, silakan Anda sholat tahajud. Di sini saya masalah sholat tahajud tidak perlu saya terangkan lagi karena setiap orang juga sudah tahu faedah sholat tahajud itu seperti apa. Tapi yang jadi masalah, melaksanakannya itu sungguh berat. Seperti itu. Yang ketiga yang saya lakukan adalah saya melakukan istiqomah sholat hajat. Setiap hari ketika saya bangun malam, saya sholat hajat. Salat hajat adalah sebuah sholat sebagai sarana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan hajat-hajat kita. Sarana itu ada di sholat hajat. Oleh karena itu, silakan kalian sholat hajat. Ada beberapa versi yang mengatakan sholat hajat bacaannya seperti ini. Di sini saya berbagi bagaimana yang saya lakukan. Yang saya lakukan pada dasarnya sholat hajat itu sama, tapi ada yang membedakan. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, saya membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, saya membaca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Dan pada sujud yang terakhir, di sana saya zikir Nabi Yunus sebanyak 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Seperti itu 40 kali. Segera lakukan, segera ayatkan oleh kalian. Lalu
Setelah 3 sholat tersebut, kalian tutup dengan witir. Setelah selesai witir, kalian silahkan zikirlah. Zikir di sini saya lakukan pertama dari istighfar. Astagfirullahalazim. Saya dapatkan zikir ini, istighfar, dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Renungkan, nikmati setiap istighfar kalian. Setelah istighfar, yang saya lakukan yaitu sholawat. Sholawat ini begitu ampuh. Saya terinspirasi oleh guru kita yaitu Al Ustadz Ujang Bustami, karena dengan sholawatnya dia mampu menghadapi segala bentuk ilmu-ilmu hitam. Di sini kita nggak meski harus sholawat seperti Ujang Bustami. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir yang ketiga, zikir selayaknya kita zikir setelah sholat fardu. Namun di sini disatukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar. Seperti itu saya lakukan berulang-ulang. Mungkin dalam benak kalian bertanya, harus berapa kali, Pak? Dalam zikir, konsep zikir menurut saya ambil dari konsep majelis tafsir Al-Quran atau MTA. Dalam zikir di sini tidak terbatas, silahkan, tidak terbatas, sekemampuan kalian. Tapi di sini kembali kepada saya melakukannya 100 kali karena saya mampunya seperti itu. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu juga 100 kali saya lakukan. Alhasil, setelah kita rutinitas melaksanakan semuanya, alhasil kita punya ketenangan. Kita belajar dengan ikhlas tanpa ada beban. Kita enggak memikirkan menang. Kita enggak memikirkan saingan. Yang fokus kita, ya Allah, angkatlah saya menjadi pegawai negeri jika pegawai negeri adalah hal yang terbaik untuk diri saya. Teman-teman sekalian, yang terakhir, menjelang tes CPNS, silahkan Anda bersedekah. Bersedekah di sini tidak terbatas nominal. Silahkan bersedekah sekemampuan kalian. Muliakan anak-anak yatim di daerah Anda semua. Baik, saya review. Yang pertama, amalan yang harus kalian lakukan. Pertama, lakukan sholat taubat. Kedua, sholat tahajud. Ketiga, sholat hajat. Zikirlah, istighfar. Kedua, sholawat. Ketiga, tahlil, takbir, tahmid. Keempat, bersedekah. Oleh karena itu, selamat melaksanakan amalan yang seperti saya lakukan. Jika Anda merasa berat, paksakan. Insya Allah, setelah Anda melawan
rasa berat tersebut, insya Allah akan menang Anda. Karena setelah 40 hari melakukan hal tersebut bukan lagi suatu yang dipaksakan, tapi suatu kebutuhan. Oleh karena itu, semangatlah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.